seorang mahasiswi miskin dipermalukan dosennya sendiri saat wisuda, hanya karena ibunya seorang pemulung. Tapi tak ada yang menyangka, sang ibu justru membongkar rahasia besar di depan semua orang yang langsung membungkam ejekan itu. Apa sebenarnya yang terjadi di balik panggung wisuda itu? Dan bagaimana kisah perjuangan gadis desa ini bisa menginspirasi ribuan orang? Tonton cerita ini sampai akhir, karena kamu akan menyaksikan momen paling menyentuh yang bisa mengubah cara pandang kita tentang harga diri dan pendidikan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini sebelum cerita dimulai, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif selanjutnya. Mari kita mulai. Namaku Santi. Sejak kecil, aku tahu hidup kami tak seperti orang lain. Kami tak pernah punya rumah tembok, tak pernah punya sepeda motor, dan tak pernah makan ayam di hari Minggu seperti tetangga sebelah. Ibuku hanya seorang pemulung. Setiap hari beliau mengais sampah demi sesuap nasi. Aku adalah anaknya yang tumbuh dalam tumpukan rasa malu dan impian yang selalu nyaris padam. Tapi ibu selalu punya cara untuk menyalakan harapan. Bukan soal kamu lahir dari siapa, nak, katanya suatu malam ketika kami hanya makan nasi dan garam. Tapi soal kamu ingin jadi apa. Kalimat itu menghantui dan menyelamatkanku berkali-kali. Terutama saat semua orang bilang, "Sudahlah, Santi, kamu anak pemulung, kerja saja di pabrik. Kuliah itu mimpi terlalu tinggi." Aku ingat betul, pagi itu, ketika aku menerima surat pengumuman kelulusan dari SMA, bukan cuma lulus aku diterima di universitas negeri ternama di kota besar. Jantungku berdebar lebih kencang dari biasanya. Ibuku yang sedang mencuci baju di ember tua, segera berdiri dan menatapku dengan mata yang memerah. "Kamu diterima?" Suaranya bergetar. Aku menggang sambil menahan napas. "Ya, Bu." Ibu langsung sujud, menangis di atas lantai tanah. Aku ikut duduk di sampingnya, memeluk pundaknya yang kurus. "Maafkan Ibu, belum bisa kasih apa-apa," katanya. Aku menggenggam tangannya yang penuh kapalan. "Ibu sudah kasih semuanya. Sekarang giliranku, Bu." Hari itu, kami menangis bersama. Tapi itu baru awal dari perjuangan. Kota itu jauh. Kami bahkan harus meminjam uang tetangga untuk ongkos bus dan uang kos. Di hari keberangkatan, ibu mengantarku sampai ke ujung terminal. Tangannya tak mau lepas dari tasku, matanya tak mau berpaling. "Sorry, kalau kamu lapar, jangan malu minta tolong ke orang. Tapi jangan pernah minta nilai dari dosen. Usaha yang kasih nilai, bukan belas kasihan." Aku mengangguk, bibirku gemetar menahan tangis. Dan saat aku naik ke bus itu, kulihat ibu menunduk, menangis di antara deru asap dan teriakan calo. Aku meninggalkan desa kami, membawa tas usang, semangat dari ibu, dan impian yang terlalu besar untuk ukuran gadis miskin sepertiku. Kota itu keras, jalanannya ramai, orang-orangnya terburu-buru, dan gedung-gedungnya menjulang bagai tembok yang menertawakan kehadiranku. Hari pertama di kampus, aku mengenakan satu satania, kemeja putih bersih yang kupunya. Celananya bekas sumbangan dari anak kepala desa. Sementara teman-temanku datang dengan tas bermerek, sepatu mahal, dan gaya bicara seperti sinetron. Aku berjalan pelan di lorong fakultas, mencoba tak terlihat. Tapi tetap saja terdengar gumaman di belakangku. "Anak beasiswa ya? Lihat tuh, bajunya udah Aku pura-pura tak dengar. Setelah kelas, aku duduk sendiri di taman kecil kampus, membuka bekal sederhana, nasi dingin dan telur rebus. Di kejauhan, kulihat sekelompok mahasiswi sedang tertawa sambil memesan kopi seharga 10.000 di kafe kampus. Aku tak iri, tapi aku takut. Takut aku akan cukup kuat untuk bertahan di tempat ini. Malam itu, aku telepon ibu dari warung pulsa. Suaranya terdengar berat. "Ibu lagi ngumpulin botol, nak," katanya. "Tapi jangan khawatir, ibu senang kamu di sana." "Aku takut, Bu. Semua orang di sini pintar, kaya, percaya diri. Aku cuma Santi." "Kamu bukan cuma Santi," potongnya lembut. "Kamu anak ibu. Dan itu sudah cukup untuk mengguncang dunia." Tangis itu kembali datang. Tapi bukan karena sedih, karena aku tahu, aku tak sendiri. Hari-hari berikutnya, aku mulai beradaptasi. Aku rajin duduk di depan kelas, mencatat semua materi, dan menyapa dosen dengan sopan. Setiap malam, aku bekerja sebagai penjaga warnet,
mencuci baju orang, atau membantu warung makan. Tidur hanya 2 atau 3 jam sehari. Tubuhku lelah, mataku berat, tapi hatiku menyala. Setiap lembar uang yang kutabung, kupeluk erat. Itu bukan sekadar uang, itu harga diriku. Itu bukti bahwa aku pantas berada di sini. Di semester pertama, aku mendapatkan IPK nyaris sempurna. Dosen-dosen mulai mengenalku. Sebagian teman mulai menghormatiku, tapi sebagian lain tetap mencibir. Seolah aku hanya numpang lewat di dunia mereka. Tapi aku tak peduli, aku punya tujuan. Dan setiap kali aku goyah, aku menutup mata dan membayangkan ibu sedang mengais sampah di tengah panas. Aku harus berhasil. Aku harus mengangkat wajahnya. Aku harus membuktikan bahwa kami tak hina. Kami hanya belum diberi kesempatan. Tapi kali ini aku sudah punya kesempatan itu. Dan aku akan memperjuangkannya sampai titik darah terakhir. Langit kota selalu tampak asing bagiku. Tidak seperti di desa, di mana bintang bisa dilihat dengan jelas setiap malam. Di sini semuanya tertutup cahaya lampu dan asap. Hari-hariku di kampus pun mulai berubah dari sekadar rasa kagum menjadi pergulatan. Yang melelahkan bukan hanya soal pelajaran, tapi soal bagaimana bertahan sebagai orang kecil di tempat yang besar. Kehidupan kampus ternyata lebih dari sekadar belajar dan mengikuti kelas. Ada lapisan-lapisan tak kasat mata yang membedakan siapa yang dianggap pantas, siapa yang dijadikan bahan ejekan, dan siapa yang bisa diterima sepenuhnya. Dan aku, Santi, tahu persis di mana aku berada. Aku ingat pertemuan pertamaku dengan seorang teman sekelas bernama Kinan. Wajahnya cantik, kulitnya putih, dan dia selalu membawa tas tangan bermerek. Waktu itu, kami duduk bersebelahan saat kuliah umum. Aku Kinan, sapanya sambil tersenyum. Aku menjawab pelan, Santi, oh, kamu anak beasiswa ya? Tanyanya. Nadanya terdengar ramah atau mungkin hanya basi-bosi. Aku mengangguk. Wah, keren ya, berarti kamu pintar banget dong. Lanjutnya. Tapi matanya menatapku dari atas ke bawah. Ada jeda dalam kalimatnya yang menyiratkan hal lain. Seolah kepintaranku itu tak sebanding dengan sepatu lusuh yang kupakai atau jilbab pudar yang kuikat setiap hari, hari demi hari. Aku mulai menyadari bahwa dunia ini diatur oleh simbol-simbol tas bermerek, handphone mahal, kopi dari kafe di pojokan, hingga baju-baju mahal yang dibeli bukan karena perlu, tapi karena gengsi. Teman-temanku bisa dengan mudah bicara soal liburan ke luar negeri, hangout di rooftop cafe, atau belanja di mall besar. Sementara aku menghitung receh untuk makan nasi telur dan menabung diam-diam agar bisa bayar fotokopi materi kuliah. Dan ketika mereka bercerita tentang drama, keluarga, atau pusing memilih jurusan minor, aku hanya bisa diam. Bukan karena aku tak punya cerita, tapi karena kisahku terlalu jauh dari hidup mereka. Ada satu saat yang sulit kulupakan. Hari itu, aku diminta presentasi kelompok di depan kelas. Aku dan 2 teman lain, Lisa dan Reno, kami sepakat bertemu pukul 8 malam untuk menyusun materi. Tapi, saat aku datang, mereka tak ada. Aku menunggu hingga hampir tengah malam di taman kampus. Esok paginya, aku diberitahu bahwa mereka sudah menyusun materi sendiri dan hanya mencantumkan namaku karena kasihan. Saat aku protes, Lisa hanya tertawa. Santai aja kali, kamu tetap dapat nilai kok. Lagian, kamu sibuk kerja kan? Jadi biar kami aja yang ngurus. Itu bukan bantuan, itu penghapusan. Dan mereka melakukannya karena merasa aku tak cukup layak menjadi bagian dari mereka. Aku berjalan pulang dari kampus dengan perasaan campur aduk, lelah, kecewa, dan marah. Tapi aku tak menangis, aku hanya menatap langit, kota yang gelap dan bisu. Di kos, aku buka kotak kecil berisi patenggen-patenggen kertas doa dari ibu. Salah satunya tertulis, kalau kamu tak diterima di satu tempat, bukan berarti kamu salah. Mungkin mereka yang belum cukup mengerti. Aku mengepal tanganku. Aku tak boleh tumbang. Dunia ini boleh saja tak ramah, tapi aku akan tetap berdiri. Malam-malam berikutnya, aku kembali sibuk dengan pekerjaan. Aku bekerja di warung makan dekat kampus, mencuci piring, dan membersihkan meja. Pemiliknya, Bu Narti, adalah wanita tua yang baik. Ia tahu aku kuliah dan sering memberiku nasi bungkus untuk dibawa pulang.
Santi, kamu harus kuat ya nak. Bangga, ada anak sepertimu. Katanya suatu malam sambil menepuk pundakku. Aku hanya tersenyum. Tapi dalam hati, kalimat itu membuatku bertahan 1 hari lagi. Hari Minggu pagi, aku pergi ke perpustakaan kampus. Di antara rak buku, aku duduk di lantai, membaca buku tentang perjuangan Kartini. Aku terhanyut dalam kata-katanya, dalam semangatnya. Aku merasa Kartini pun pernah merasa seperti aku, terasing di tanah sendiri, tapi tetap berdiri tegak untuk bermimpi. Aku mulai mencatat mimpi-mimpiku di sebuah buku kecil, bukan hanya soal nilai, tapi soal siapa aku ingin menjadi. Aku ingin menjadi orang yang bisa bicara di depan banyak orang dan membuat mereka percaya bahwa kemiskinan bukan alasan untuk menyerah. Aku ingin suatu hari berdiri di tempat tertinggi di kampus ini bukan karena aku ingin dihormati, tapi karena aku ingin semua anak seperti aku tahu, kita bisa. Tapi seiring waktu, aku sadar bahwa prestasi saja tak cukup. Banyak orang masih melihat dari mana aku berasal, bukan kemana aku akan pergi. Beberapa dosen tak menyapaku, beberapa teman menghindar karena takut terlihat miskin. Bahkan di forum mahasiswa, ketika aku ingin mengajukan pendapat, seseorang menyeletuk pelan, yakin anak pemulung ngerti soal ini. Kalimat itu menancap seperti paku panas di dadaku. Aku hanya terdiam, tapi di dalam hati, aku bersumpah mereka akan melihat siapa aku sebenarnya. Bukan hari ini, tapi suatu hari nanti. Dan ketika hari itu datang, aku akan berdiri tanpa dendam, hanya dengan bukti bahwa aku mampu, bahwa aku pantas. Mereka bilang senyuman adalah tanda kebahagiaan, tapi tidak semua senyum berasal dari hati yang utuh. Ada senyum yang tumbuh dari luka, dari usaha menutupi duka, dari keberanian untuk tetap terlihat kuat di tengah reruntuhan. Dan itulah senyum yang paling sering dipakai ibuku. Senyum yang kuwarisi, yang kutiru, dan yang kugunakan untuk bertahan. Sudah 2 bulan aku tinggal di kota ini. Hidup dalam kos kecil berukuran 3 kali 3 meter, dengan kasur tipis, 1 rak buku, dan dinding yang mengelupas. Tapi tempat itu lebih dari cukup, karena di sanalah aku memupuk harapan, menuliskan mimpi, dan menyeka air mata yang tak boleh orang lain lihat. Setiap hari, aku bangun sebelum matahari terbit, mandi dengan air dingin, sarapan roti murah, lalu berangkat kuliah dengan sepatu yang solnya mulai lepas. Di kelas, aku duduk paling depan, bukan karena ingin dilihat, tapi karena aku takut tertinggal. Aku ingin mengerti semuanya. Aku ingin tahu apa yang dunia ini sembunyikan dariku selama ini. Di antara jadwal kuliah, pekerjaan malam, dan tugas-tugas yang menumpuk, aku jarang punya waktu untuk berbicara dengan ibuku. Tapi aku selalu menelponnya setiap malam minggu. Malam itu, aku menghubunginya lewat wartel kecil yang masih buka di dekat pasar. Suaranya terdengar lelah, tapi tetap ceria. "Bu, Santi sehat, nilainya juga lumayan bagus," kataku mencoba terdengar riang. "Alhamdulillah, ibu juga sehat. Cuma tadi hujan deras, jadi sampahnya agak susah diambil," jawabnya sambil tertawa kecil. Aku tahu tawa itu. Tawa yang menyembunyikan batuk karena masuk angin. Tawa yang menutupi sakit punggung karena terlalu lama mendorong gerobak. Tapi aku ikut tertawa karena kalau aku menangis, ibuku akan tahu betapa kerasnya hidupku di sini. Dan aku tak mau dia khawatir. "Bu, maaf ya belum bisa kirim uang. Bulan ini kerjaanku agak sepi." "Ndak usah dipikir nak. Ibu cuma butuh dengar suara kamu aja. Udah senang, itulah ibu." Di matanya, aku tak perlu memberi apa-apa. Cukup tetap bernapas dan melangkah maju. Hari berikutnya, aku pulang dari kampus lebih larut dari biasanya, karena ikut diskusi kelompok. Di jalan, aku melihat seorang perempuan tua sedang mendorong gerobak penuh kardus. Gerobaknya mirip sekali dengan milik ibu. Aku berhenti, jantungku berdebar, dan ketika aku dekati, ternyata itu bukan ibuku. Tapi perempuan itu menatapku dan tersenyum. "Ngapain malam mulam di luar, nak?" tanyanya. Aku menggeleng. "Pulang kuliah, Bu?" "Wah, hebat ya, kuliah. Ibu dulu juga pengen, tapi hidup ngajarin kita buat milih." Aku hanya bisa menunduk. Ingin memeluknya, ingin memeluk ibuku yang seolah berdiri di depanku
dalam wujud orang lain. Tapi aku hanya tersenyum, lalu pamit. Malam itu aku menangis di kamar. Aku menangis untuk ibu, untuk perempuan itu, dan untuk semua wanita hebat yang dunia pandang sebelah mata hanya karena mereka hidup dalam kesederhanaan. Hari-hari makin berat, tugas bertumpuk, uang makin menipis, dan kerja sambilan mulai mengganggu jam belajarku. Aku mulai merasa lelah bukan hanya fisik tapi juga hati. Aku mulai bertanya, apa semua ini layak diperjuangkan? Lalu aku ingat satu sore, ketika aku masih kecil, waktu itu aku menangis karena teman-teman mengejekku sebagai anak pemulung. Aku pulang ke rumah dan melempar tas ke lantai. Ibu sedang mencuci baju, tapi dia segera menghampiri. Mereka bilang, aku bau sampah, Bu. Isaku. Ibu memelukku erat. Sampah itu kotor, tapi bisa dipilah dan dibersihkan. Tapi mulut yang suka menghina itu lebih kotor dari semua sampah yang ibu pungut. Aku diam. Itu kalimat yang aku simpan dalam hati sampai sekarang. Satu hari, di kantin kampus, aku melihat beberapa mahasiswa tertawa sambil menunjuk ke arahku. Aku tak tahu apa yang mereka tertawakan, sampai aku dengar salah satu dari mereka berkata, itu si anak gerobak, rasanya seperti ditampar. Aku menunduk, pura-pura tidak dengar, tapi tanganku gemetar, nafasku sesak. Aku berlari ke kamar mandi, menatap wajahku di cermin. Mata ini sembab, pipi ini tirus, dan bibir ini pucat. Tapi di dalam diriku ada api yang tak boleh padam. Aku berbisik pelan, senyumlah Santi. Kalau kamu berhenti sekarang, kamu membenarkan kata-kata mereka. Dan aku pun tersenyum. Senyum yang sudah kulatih bertahun-tahun. Senyum ibu. Aku mulai menulis di buku kecilku setiap malam. Bukan puisi, bukan jurnal, tapi janji, aku akan lulus. Aku akan buktikan. Aku akan buat ibu bangga. Dan malam-malam ketika aku terlalu letih untuk berpikir, aku membuka foto ibu yang sedang duduk di samping gerobak. Dengan senyum yang tak pernah pudar. Foto itu kusimpan di bawah bantal. Disinilah kekuatanku berasal. Kampus, satu-satunya tempat aku merasa benar-benar diterima, adalah perpustakaan. Di sana tak ada yang peduli siapa kamu. Tak ada yang melihat bajumu atau sepatumu. Hanya deretan buku dan suara detak jam. Aku mulai rajin ke sana. Duduk berjam-jam, membaca jurnal dan buku referensi. Kadang aku tidur di meja baca, karena terlalu lelah, tapi itu lebih baik daripada mendengar bisik-bisik dari mereka yang merasa lebih tinggi dariku. Beberapa dosen mulai mengenalku. Salah satunya, Bu Yuli, seorang dosen muda yang memuji tulisanku dalam esai minggu lalu. Santi, kamu punya pikiran yang dalam. Terus, asah ya, katanya dengan senyum hangat. Aku hanya mengangguk, tapi hatiku bergetar. Satu kalimat pujian seperti itu bisa jadi cukup untuk membuatku bertahan sebulan lagi. Karena dalam dunia yang penuh ejekan, satu pengakuan bisa menyelamatkan jiwa. Tapi senyum ini masih terus kupakai. Setiap hari, senyum di kampus, senyum di warung makan, senyum di depan dosen, bahkan senyum di telepon ketika ibu bertanya, "Kamu bahagia, Nak?" Dan aku selalu jawab, "Bahagia sekali, Bu." Padahal di balik senyum itu, ada luka yang belum sempat sembuh. Tapi aku percaya, semua luka akan kering pada waktunya. Semua luka akan menjadi alasan untuk lebih kuat. Senyuman ini bukan palsu. Hanya saja, ia belum punya ruang untuk benar-benar tulus. Tapi suatu hari nanti, aku yakin, senyum ini akan berubah. Menjadi senyum kemenangan. Bukan hanya untukku, tapi untuk ibu, untuk semua luka yang kami tanggung bersama. Malam itu, suara hujan mengguyur atap kosku, seperti denting tuts piano yang jatuh tak beraturan. Aku duduk memeluk lutut di kasur tipisku, lampu kecil menyala redup di sudut kamar. Aku membuka amplop lusuh yang sudah kusimpan bertahun-tahun. Di dalamnya, ada beberapa foto lama, surat-surat, dan secarik kertas dari ibu. Bertahun silam waktu aku pertama kali lulus SMP. Simpan ini baik-baik, ya. Kalau kamu rindu ibu, bacalah ini. Tapi jangan menangis. Ibu ingin kamu kuat. Foto yang sudah menguning. Seorang perempuan muda dengan rambut panjang terikat rapi, mengenakan jas alma mater berwarna biru tua. Ia tersenyum lebar sambil memegang map wisuda. Di balik foto itu, ada tulisan tangan. "Ini dulu ibu,
Nak, jangan malu menjadi anak pemulung, karena ibu pun pernah bermimpi. Seperti kamu sekarang. Waktu itu aku belum terlalu mengerti maksudnya. Tapi kini, di tengah dinginnya kota yang sering tak ramah, aku mulai memahami. Ibuku bukan sekadar pemulung. Ia adalah seseorang yang pernah berdiri di tempat yang sedang aku perjuangkan. Sekarang, aku mulai menggali ingatan-ingatan lama. Percakapan samar yang pernah terlontar dari mulut ibu. Dan potongan kisah yang selalu ia sembunyikan di balik candanya. Ibu, dulu juga pernah kuliah. Katanya suatu hari, ketika kami makan singkong rebus di emper rumah, "Di mana?" tanyaku polos. Ia tersenyum dan menggeleng. "Gak penting di mananya. Yang penting, kamu harus lebih jauh dari ibu." Aku kira itu hanya ucapan klise orang tua, tapi ternyata itu kenyataan. Ibuku pernah kuliah. Ia pernah berada di bangku yang sama denganku, di tempat yang sama. Lalu mengapa ia berhenti? Apa yang membuatnya memilih jalan hidup yang keras seperti sekarang? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di kepalaku, mendorong rasa ingin tahuku lebih jauh. Hari Minggu pagi, aku nekat pulang ke desa. Uang dari hasil kerja bulan lalu cukup untuk naik pasik. Perjalanan 6 jam tak terasa lama, karena pikiranku terus mengembara ke masa lalu ibu. Sesampainya di rumah, aku memeluknya lama. Ia heran, tapi tak banyak tanya. Kami duduk berdua di teras. Rumah kami kecil, berdinding anyaman bambu yang mulai keropos, namun tetap terasa hangat. "Ibu, kenapa dulu berhenti kuliah?" tanyaku hati-hati. Ia diam sejenak, menatap ke langit yang mulai memerah karena senja, lalu menghela napas panjang. "Waktu itu, ibu semester 5. Ayah ibu kakekmu sakit keras. Semua uang habis untuk berobat. Tak lama, beliau meninggal." Ibu pulang, berniat kembali kuliah setelah beberapa bulan. Tapi ternyata waktu tak memberi kesempatan itu. Aku menelan ludah, hatiku teriris. Setelah itu, ibu kerja serabutan. Ibu malu waktu itu, merasa gagal. Tapi ibu juga janji, suatu hari nanti, kalau punya anak, ibu akan pastikan anak itu berdiri di tempat ibu gagal berdiri. Air mata menetes perlahan di pipinya. "Dan sekarang, kamu ada di sana, Santi." Aku menggenggam tangannya erat. "Bu, kenapa nggak pernah cerita? Kenapa ibu biarkan orang-orang menghina?" Ia tersenyum pahit. "Karena harga diri bukan untuk dipamerkan. Ibu tak butuh pengakuan dari orang. Ibu cuma ingin kamu tahu siapa dirimu. Dan jangan takut dengan asalmu." Aku memeluknya, pelukan yang lama dan dalam. Aku ingin menyalurkan seluruh rasa hormatku, cintaku, dan kekagumanku lewat pelukan itu. Kembali ke kota, aku membawa satu koper kecil. Tapi bukan berisi baju, melainkan lembaran kenangan. Di antara isinya, fotokopi ijazah SMA ibu, kartu mahasiswa lama, bahkan sertifikat lomba karya tulis yang pernah ia menangkan. Ibu menyimpan semuanya. "Kalau suatu saat kamu ragu, lihatlah ini," katanya. Sebelum aku pergi hari-hari berikutnya, aku melihat kampus dari sudut pandang yang berbeda. Ini bukan lagi tempat yang menakutkan. Ini adalah medan perjuangan yang juga pernah dilalui oleh ibuku. Aku mulai lebih aktif di kelas, ikut organisasi, dan mengajukan beasiswa riset kecil-kecilan. Aku juga mulai menulis di blog pribadi yang hanya kubagikan pada segelintir teman. Aku mencurahkan isi hatiku tentang hidup, perjuangan, dan cinta seorang ibu. Beberapa dosen membacanya. Salah satunya bahkan memintaku menulis untuk majalah kampus. Saat tulisanku tentang perempuan dan perjuangan tersembunyi terbit, banyak mahasiswa yang menghubungiku. Mereka tak menyangka, di balik wajah biasa dan pakaian sederhana, aku menyimpan cerita yang begitu kuat. "Kenapa kamu gak pernah cerita soal ibumu dulu?" tanya salah satu teman. "Li, saat kami duduk di taman kampus, aku cuma ingin dikenal karena usahaku, bukan karena kisah sedihku," jawabku pelan. Li mengangguk, lalu menggenggam tanganku. "Tapi kisahmu tuh inspirasi, San. Jangan sembunyikan cahaya itu." Malam itu, aku berdiri di balkon kos, menatap lampu-lampu kota yang tak lagi terasa asing. Di tanganku ada lembaran kertas esai untuk kompetisi nasional. Temanya pendidikan, perempuan, dan perjuangan. Aku menulis
bukan hanya dengan pena, tapi dengan hati. Setiap kalimatku bentuk dari luka, cinta, dan harapan. Aku tahu, cerita ini akan membuka banyak mata. Dan aku ingin setiap anak perempuan yang lahir dari keluarga sederhana tahu, mereka juga bisa bermimpi. Karena ibuku pernah bermimpi. Dan sekarang, aku adalah wujud dari mimpinya yang tertunda. Aku selalu berpikir bahwa ketenangan akan datang setelah badai. Tapi ternyata, hidup punya badai yang datang bergelombang. Kadang bukan dari luar, melainkan dari orang-orang yang berjalan bersamamu setiap hari. Dari pandangan mata yang dulu tak peduli, kini berubah jadi pengawas yang tajam. Dari senyum basi-basi, yang mulai mengandung racun, setelah tulisanku terbit di majalah kampus. Semuanya berubah. Beberapa dosen mulai memanggil namaku dengan ramah. Beberapa mahasiswa yang dulu tak pernah menyapaku, kini memberi senyum dan ucapan. Bahkan, salah satu dosen pembimbing, Pak Arif, memintaku mengisi sesi diskusi tentang literasi perempuan di kelas umum. Ceritamu punya kekuatan, Santi. Tak semua orang bisa menyentuh lewat kata-kata. Lanjutkan, katanya saat kami berdiskusi di ruang dosen. Aku tersenyum. Ada getaran hangat di dada, bukan karena pujian, tapi karena usahaku mulai terlihat. Tapi di balik itu, aku mulai merasakan sesuatu yang lain. Pandangan sinis, bisik, lirih yang menghantam seperti peluru tak terlihat. Paling juga pura-pura miskin. Anak pemulung kok bisa? Setenar itu, bisik seorang mahasiswi, Nadia, saat aku lewat di lorong. Kamu tahu nggak sih, Santi itu katanya sengaja bikin cerita sedih, biar dapat simpati. Padahal ya, siapa tahu dia bohong, balas yang lain. Aku mendengarnya, jelas. Tapi aku menunduk, dan terus berjalan. Hatiku diam-diam menjerit. Tapi aku belajar dari ibuku, bahwa tidak semua hinaan perlu dibalas. Kadang yang lebih menyakitkan, bukan suara yang keras, tapi bisikan kecil yang menusuk di tempat paling dalam. Hari-hariku berubah. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Aku harus berhati-hati. Salah ucap, salah langkah, bisa jadi bahan gosip baru. Beberapa teman menjauh. Beberapa dosen justru mulai bersikap seolah aku sedang mencari panggung. Padahal aku hanya ingin menceritakan kisah ibuku. Bukan untuk popularitas, tapi untuk memberi makna. Tapi rupanya, tidak semua orang senang melihatmu bangkit. Kelas seminar menjadi titik awal dari retakan yang semakin lebar. Aku diminta menjadi narasumber bersama dua mahasiswa berprestasi lainnya. Temanya, kebangkitan generasi marginal dalam pendidikan. Aku mempersiapkan materi seminggu penuh, membuat slide, mencetak kutipan penting, bahkan menyusun kalimat pembuka yang kuat. Aku ingin memberikan yang terbaik, bukan hanya karena aku berdiri, membawa nama ibuku. Tapi karena aku tahu di luar sana ada banyak anak-anak desa yang melihatku sebagai representasi harapan mereka. Hari itu, aku berdiri di depan ratusan mahasiswa. Ruangan penuh. Beberapa dosen duduk di barisan depan, termasuk satu yang sejak awal selalu sinis padaku. Bu Ratna adalah dosen senior, cerdas, tegas, tapi dingin. Selama ini, aku tak pernah dekat dengannya. Ia tak pernah memberi komentar atas tugas-tugasku, tapi aku bisa merasakannya menganggapku enteng. Sesi presentasiku berjalan lancar. Bahkan beberapa peserta bertepuk tangan setelah aku selesai berbicara. Tapi saat sesi tanya jawab, tangan Bu Ratna terangkat. Saudari Santi, saya ingin bertanya. Anda menulis bahwa Anda berasal dari keluarga pemulung dan sempat hidup dalam kesulitan ekonomi. Tapi berdasarkan data beasiswa yang saya lihat, Anda termasuk penerima bantuan penuh. Artinya, Anda mendapat kemudahan besar sejak awal kuliah. Bukan? Cerita Anda itu agak berlebihan. Seisi ruangan hening. Aku menatapnya. Jantungku berdegup kencang. Tanganku gemetar, tapi aku berusaha tenang. Betul, Bu. Jawabku pelan tapi tegas. Saya menerima beasiswa penuh, tapi beasiswa itu datang setelah saya mendaftar berkali-kali dan menjalani seleksi ketat. Dan sebelum itu, saya harus bekerja sambilan untuk makan. Beasiswa bukan berarti saya tidak berjuang. Justru itu hasil dari perjuangan. Bu Ratna tersenyum tipis, seperti menahan ejekan. Baiklah, semoga ceritamu menginspirasi.
bukan memanipulasi. Beberapa orang tertawa kecil, tapi sebagian besar terdiam. Aku melihat wajah-wajah yang bingung antara percaya dan ragu. Hari itu, aku pulang dengan dada penuh luka, tapi tak ada air mata. Aku hanya menatap langit dan berbisik, "Bu, aku tahu ibu juga pernah mengalami ini ya. Dihina saat berjuang." Malamnya, aku menelpon ibu. "Ibu, kalau orang gak percaya perjuangan kita, harus gimana?" Tanyaku. Ibu tertawa kecil. "Santi, waktu ibu muda, ibu pernah dibilang tukang ngelamun karena suka baca buku. Dibilang sok pintar karena berani ngomong di depan. Tapi ibu terusin aja, meski akhirnya ibu harus berhenti." Aku menahan napas jadi sekerong. "Kamu, jangan berhenti cuma karena 1-2 orang nyinyir. Kalau mereka nggak percaya, biarin. Yang penting, kamu tahu siapa dirimu." Aku menangis. Tapi kali ini, tangisku bukan karena sedih, tapi karena merasa dilindungi. Walau jarak memisahkan, suara ibu adalah tamengku. Beberapa hari kemudian, berita tentang pernyataan Bu Ratna mulai menyebar di forum mahasiswa. Beberapa menyindirku, tapi tak sedikit pula yang membelaku. Bahkan tulisanku di blog mendadak viral setelah akun mahasiswa fakultas membagikannya. Komentar mulai bermunculan. "Terima kasih, Kak Santi. Aku juga dari desa dan aku tahu sakitnya dianggap rendah karena orang tua. Ibumu luar biasa." Aku baca tulisanmu, tapi juga ada yang sinis. "Jangan terlalu lebay. Hidupmu gak seberat itu." Aku mulai merasa dinding yang tadinya menopangku kini mulai retak. Aku mulai mempertanyakan, apakah ini jalanku? Apakah seharusnya aku diam saja, menyembunyikan semuanya? Tapi setiap kali aku ragu, aku melihat foto ibu dengan jas alma mater itu, dengan mata yang menyimpan harapan yang gagal terwujud. Dan aku tahu, aku harus terus maju. Di akhir bulan itu, aku menerima surat undangan dari rektorat. Aku terpilih sebagai 1 dari 5 mahasiswa yang akan menerima penghargaan teladan inspiratif di acara wisuda mendatang. Aku nyaris tak percaya. Tapi di sana juga tertulis, kami mengundang wali atau keluarga untuk hadir menyaksikan langsung. Momen ini, aku terdiam lama. "Ibu, haruskah dia datang? Bisakah dia berdiri di antara orang tua, berpakaian mewah, dengan kebaya berenda dan tas mahal, tanpa merasa kecil? Bisakah aku melihatnya tanpa merasa takut akan tatapan orang?" Part 2. Menggelek, seperti badai baru yang sedang bersiap datang. Hari-hari menjelang wisuda semestinya dipenuhi sukacita. Tapi bagiku, ia datang seperti bayangan yang menyelimuti cahaya. Di satu sisi, aku telah menuntaskan perjuangan panjang. Di sisi lain, tekanan dari luar dan dari dalam diriku sendiri semakin kuat. Sorotan mata, desas-desus, dan cibiran dayem-dayem membuat napasku sesak setiap kali melangkah di kampus. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku pantas berdiri di sana? Suatu malam, setelah latihan gladi bersih wisuda, aku duduk sendirian di kamar kos. Surat undangan penghargaan mahasiswa teladan tergeletak di meja. Namaku tercetak tebal di sana, bersanding dengan logo universitas ternama. Aku menatapnya dengan mata kosong. Lalu, HP-ku berdering, nama ibu muncul di layar. Aku angkat dengan hati yang berdebar. Suaranya seperti biasa hangat, lembut, penuh kasih. "Enduk, ibu sudah siap datang?" "Ya, ibu udah pinjem baju kebaya sama Bu Retno. Katanya masih bagus meski udah lama. Ibu juga mau bawa tape ketan kesukaanmu. Bisa dibawa di jalan, biar kamu makan pas habis acara." Aku diam. Suaranya terus mengalir. Ia begitu bersemangat, begitu bahagia. Tapi hatiku terasa seperti jegoris sing bilu. Aku membayangkan ibu berdiri di antara barisan orang tua yang mengenakan jas mahal, kebaya berkilau, dan sepatu tinggi. Aku membayangkan orang-orang meliriknya dengan tatapan merendahkan, seperti tatapan yang pernah kuterima. Aku takut orang-orang tahu bahwa aku ini anak seorang pemulung. Takut Bu Ratna menyindir lagi. Takut Nadia dan Twentemonia tertawa di belakangku. Takut orang-orang hanya melihat asal-usulku, bukan perjuanganku, ibu. Kataku pelan. "Haim," sahutnya riang. "Gak usah datang ke wisuda ya." Hening, tak ada suara di ujung sana selama beberapa detik. "Kamu bilang apa tadi?"
Suaranya berubah pelan, seperti bayangan yang tersapu angin. Aku menunduk, dada terasa sesak. Maksudku, lebih baik ibu nggak usah datang. Ramai, panas. Lagi pula, ibu pasti capek kalau ke kota. Nanti saja. Setelah wisuda, Santi pulang ke desa. Kita rayakan di rumah. Diam lagi. Lalu suara ibu terdengar berat. Kamu malu ibu datang. Aku ingin bilang tidak. Ingin berteriak bahwa aku hanya ingin melindunginya. Tapi lidahku keluh. Bukan begitu. Kalau kamu nggak malu, kenapa ibu nggak boleh datang? Ibu, orang-orang di sini beda. Aku cuma nggak mau. Mereka lihat ibu seperti apa? Suaranya tajam, tapi masih bergetar. Seperti pemulung, lanjutnya. Menebak isi hatiku dengan telak. Aku memejamkan mata. Air mata jatuh begitu saja. Ibu, maaf, aku cuma takut mereka menghina ibu. Hening panjang. Lalu, satu kalimat itu menghancurkan seluruh pertahananku. Jadi, kamu rela terluka. Asal kamu tidak dihina. Tangisku pecah, tapi ibu sudah menutup telepon. Malam itu, aku menangis seperti anak kecil. Air mata tak terbendung. Bukan karena marah. Bukan karena benci, tapi karena aku tahu. Aku baru saja menghancurkan hati satu-satunya orang yang mencintaiku tanpa syarat. Hari wisuda tiba. Gedung megah tempat acara berlangsung dipenuhi keluarga dan mahasiswa. Bunga-bunga segar menghiasi setiap sudut. Musik klasik mengalun pelan. Orang tampak bahagia. Aku mengenakan toga, berdiri di antrian menuju panggung. Namaku disebut sebagai salah satu penerima penghargaan. Semua mata tertuju padaku. Kamera menyorot. Aku melangkah perlahan menuju podium. Tapi setiap langkah terasa berat, seperti melangkah di atas tanah kubur. Aku berdiri di sana, menerima piagum dari rektor. Tepuk tangan menggema, tapi yang kudengar hanya suara ibu di kepala. Kamu rela aku terluka, asal kamu tidak dihina. Setelah upacara selesai, mahasiswa berhamburan keluar aula, memeluk orang tua, berfoto dengan keluarga. Aku berdiri sendirian, teman-temanku sibuk dengan keluarganya masing-masing. Lee mendekat, menatapku heran. Santi, mana ibumu? Aku pengen banget ketemu, katanya. Aku tersenyum kaku. Ibu nggak datang. Oh, kenapa? Aku hanya menggeleng, tak sanggup menjawab. Lalu dari kejauhan, mataku menangkap sosok yang sangat kukenal. Seorang perempuan tua, mengenakan kebaya coklat sederhana, sandal jepit yang sudah aus, berdiri memeluk tas plastik berisi tape ketan, di ujung aula. Matanya berkaca-kaca. Ia berdiri diam, menatapku dari jauh, tak melangkah maju, tak bersuara. Itu ibu. Aku ingin lari, ingin menghampirinya, tapi kakiku seperti tertancap di lantai. Aku hanya bisa menatapnya dari kejauhan, dan dalam diamnya, aku bisa membaca semua luka. Itu, ia datang. Meski aku telah menyuruhnya menjauh, ia tetap datang. Tapi tak ingin mengganggu, tak ingin memaksakan diri, hanya ingin melihatku dari kejauhan. Lalu, sosok yang tak kuduga muncul. Bu Ratna. Ia berdiri di podium kecil untuk menutup acara. Tapi sebelum itu, ia berkata, sebelum acara ditutup, izinkan saya menyampaikan sesuatu yang tak ada dalam agenda. Tadi saya melihat seseorang di ujung ruangan. Seorang perempuan yang berdiri dengan wajah bangga dan mata penuh air mata. Saya diberitahu itu adalah ibunda dari mahasiswi terbaik kita hari ini, Santi. Semua mata menoleh. Hatiku berhenti berdetak. Dan saya baru tahu, lanjut Bu Ratna, Ibu Santi adalah mantan mahasiswa di universitas ini. Engketan lama, ia pernah berhenti di tengah jalan karena harus merawat orang tuanya. Tapi hari ini, putrinya berdiri di tempat yang dulu tak bisa ia capai. Mataku melebar, kupalingkan wajah. Menatap ibu, ia tersenyum. Lalu maju perlahan, semua orang menatapnya. Langkahnya gemetar. Tapi matanya tajam. Ia berhenti di dekat panggung. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, aku datang bukan untuk menunjukkan bahwa aku berhasil, tapi untuk menunjukkan bahwa mimpi yang tertunda bisa diteruskan oleh anakku. Seluruh aula hening. Lalu tepuk tangan pecah. Aku berlari menuruni panggung, memeluk ibu seerat mungkin. Maaf Bu, maaf. Ia hanya membelai kepalaku.
Sudah, ibu tahu kamu cuma takut, tapi kamu lupa satu hal. Apa? Kalau kamu adalah anak dari seorang pemimpi. Dan pemimpi nggak pernah malu pada akar yang menumbuhkannya. Hari itu adalah hari yang tak pernah kulupakan. Bukan karena aku berdiri di atas panggung, menerima penghargaan. Bukan karena toga dan medali yang menggantung di leherku. Tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menyadari bahwa akar yang selama ini kusembunyikan adalah akar yang justru menguatkanku. Akar yang tak pernah mati, meski terus diinjak dan dihina. Dan akar itu adalah ibu. Setelah acara wisuda berakhir, ibu duduk di bangku taman kecil kampus. Sinar matahari sore memantulkan warna keemasan pada kulit tuanya yang menghitam oleh matahari. Namun, tampak hangat. Ia mengeluarkan tape ketan dari dalam tas plastik, membuka tutupnya pelan, dan menyodorkannya padaku. Masih suka? Tanyanya. Aku mengangguk. Meski tenggorokanku terasa terlalu sempit untuk menjawab, tanganku gemetar saat mengambil sendok kecil dari genggamannya. Rasanya manis, seperti dulu saat aku kecil, tapi manis yang satu ini membuat air mataku menetes. Ibu, kenapa enggak pernah bilang kalau dulu kuliah di sini juga? Ibu tertawa pelan. Mau ibu ceritain? Kamu siap dengarnya? Aku menatap wajahnya, mata tuanya berkaca, tapi bibirnya tetap tersenyum. Aku mengangguk pelan. Waktu itu, katanya, sekitar 30 tahun yang lalu, ia adalah salah satu dari sedikit perempuan dari desa kami yang nekat kuliah di kota. Ia lolos seleksi dengan nilai bagus, meski hanya bermodalkan seragam sekolah yang sudah pudar dan sepatu tambalan. Waktu itu ibu pikir, kota bakal menyambut ibu seperti ibu menyambut ilmu. Ternyata, enggak semudah itu, katanya sambil menatap langit. Ia bekerja sebagai buruh cuci untuk membiayai kuliah. Kadang makan hanya sekali sehari. Pernah hampir pingsan di perpustakaan karena kelaparan. Tapi ia terus belajar. Sampai hari, ia dapat kabar. Ayahnya kakekku sakit keras. Tak ada yang merawat. Akhirnya, ibu pulang. Ibu pikir, sebentar saja. Tapi waktu di desa, ibu sadar, dunia nggak selalu menunggu. Kakek meninggal beberapa bulan kemudian. Dons, itu, uang kuliah tak sanggup lagi dibayar. Mimpinya, yang ia bangun dengan tulus dan penuh harapan, runtuh dalam diam. Ibu nggak nyesel? Tanyaku pelan. Ibu menoleh padaku. Dulu, iya, tapi setelah kamu lahir dan tumbuh seperti sekarang, semua yang dulu terasa gagal, ternyata cuma jalan memutar. Setelah pengakuan itu, hidupku berubah, tapi bukan karena semua orang mendadak bersikap baik. Justru sebaliknya, ada yang semakin sinis, ada yang iri, ada pula yang mendekat dengan motif terselubung. Tapi aku tak gentar lagi. Aku sudah melihat bahwa apa yang kupikirkan sebagai aib masa laluku adalah warisan kekuatan. Hari-hari berikutnya di kampus terasa berbeda. Setelah kisah ibu tersebar bukan dari mulutku, tapi dari mulut orang-orang yang menyaksikan sendiri. Banyak mahasiswa yang mulai menghampiriku, bukan dengan rasa ingin tahu, tapi dengan rasa hormat. Santi, boleh aku wawancara untuk podcast kampus? Santi, bisa nggak kamu jadi pembicara buat kegiatan mentoring mahasiswa baru? Santi, terima kasih ya, karena ceritamu, aku jadi berani daftar beasiswa, meski orang tuaku cuma tukang tambal ban. Pesan-pesan seperti itu datang silih berganti, dan aku balas semuanya. Bukan karena ingin terkenal, tapi karena aku tak mau mereka merasa sendirian. Seperti dulu aku merasa sendiri, tapi tak semua orang bisa menerima kenyataan bahwa anak pemulung bisa bersinar di kampus ternama. Bu Ratna masih terlihat enggan. Dalam beberapa kesempatan, ia hanya melirikku dingin. Sampai suatu hari, aku mendapat undangan khusus dari fakultas. Bukan untuk menerima penghargaan, tapi untuk menjadi pembicara dalam seminar nasional bertema pendidikan inklusif dan kesetaraan sosial. Saat aku tiba di ruangan, aku melihat deretan wajah serius, dosen-dosen, mahasiswa, bahkan rektor pun hadir. Dan di barisan depan, duduklah Bu Ratna. Kakiku sempat gemetar, tapi suara ibu selalu kembali di kepalaku. Kamu anak dari pemimpi. Aku bicara bukan dengan nada marah, bukan dengan sikap ingin menggurui.
Aku hanya bercerita tentang pagi-pagi mencari barang bekas bersama ibu, tentang makan nasi sisa semalam yang dipanaskan lagi, tentang sepatu robek yang kusembunyikan dengan kaos kaki panjang, tapi juga tentang ibu yang tak pernah menyerah dan semangatnya yang menular, tentang caranya memelukku di malam-malam dingin dan berkata, kita boleh miskin, tapi jangan pernah kehilangan harga diri. Dan saat aku selesai, ruangan hening. Lalu berdiri satu orang. Bu Ratna, terima kasih Santi, katanya. Saya dulu menganggap kisah seperti milikmu itu dramatis, sampai saya menyaksikan sendiri bahwa yang kamu alami nyata dan mengubah. Mataku berkaca-kaca, tapi aku hanya tersenyum dan menunduk hormat. Beberapa hari setelah itu, aku dan ibu berjalan, menyusuri halaman kampus. Ia menatap gedung-gedung tinggi, dengan senyum kecil di wajahnya. Dulu ibu hanya sampai di gedung itu, katanya menunjuk gedung perpustakaan. Tapi hari ini, ibu bisa menyaksikan kamu berdiri di gedung yang paling tinggi. Aku menggenggam tank, tapi semua ini karena ibu. Aku hanya meneruskan langkah yang sempat ibu hentikan. Ia mencubit pipiku. Nah, habis ini apa rencanamu? Aku tersenyum. Aku ingin kembali ke desa, Bu. Bangun taman baca, ajak anak-anak main sambil belajar. Biar mereka tahu kalau mimpi enggak cuma milik anak kota. Ibu mengangguk, lalu menatapku lama. Kamu tahu Santi, akar yang kamu bawa dari desa itu bukan untuk direndam dalam malu, tapi untuk ditanam kembali, supaya tumbuh lebih tinggi. Dan aku tahu, mulai hari itu, aku akan menanam mimpi, bukan hanya untukku, tapi untuk banyak orang. Langit desa menyambutku dengan semburat jingga keemasan sore itu. Angin yang berembus lembut membawa aroma sawah dan tanah basah. Suara jangkrik mulai bersahutan, dan anak-anak kecil berlarian di pinggir jalan, meneriakkan namaku dengan semangat. Seperti menyambut pahlawan pulang dari medan perang. Santi, Santi, pulang, teriak salah satu dari mereka sambil melambaikan tangan kecilnya. Aku tersenyum, menahan isak yang mengendap sejak di bus tadi. Rumah kecil kami tampak tak berubah. Dinding papan yang mulai rapuh, jenteng miring, dan halaman yang dipenuhi pohon kelor dan bunga kertas. Tapi hari itu, semuanya terlihat lebih indah. Ibu sudah berdiri di depan pintu, mengenakan daster biru tua yang sudah mulai pudar, tapi wajahnya bersinar cerah. Enduk, ucapnya pelan. Matanya berkokek-kokoka. Aku langsung memeluknya, seolah ingin membayar semua waktu yang hilang, semua kesalahan yang pernah kuucapkan. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa pulang bener-bener ke rumah. Ke tanah yang membesarkan mimpi-mimpiku. Beberapa hari kemudian, aku mulai memperkenalkan niatku kepada warga desa. Aku ingin mendirikan sebuah taman baca, tempat anak-anak bisa duduk, membaca buku, menonton film edukatif, dan belajar menulis. Aku ingin menciptakan tempat yang tak kumiliki dulu. Tempat yang penuh cahaya dan harapan. Buat apa Santi? Tanya Pak Jatmiko, kepala dusun. Anak-anak sini paling-paling lulus SMP aja udah kerja di sawah. Tapi kalau kita beri mereka pilihan, mungkin mereka bisa lebih dari itu, Pak. Jawabku pelan tapi mantap. Beberapa orang tertawa. Ada yang bilang, aku terlalu tinggi bermimpi. Ada juga yang menyindir pelan. Ah, anak kota ini baru lulus, sudah sok mengubah dunia. Aku tahu, nata-nata sinis itu. Aku tumbuh bersama suara-suara seperti itu. Tapi kali ini, aku tak menunduk. Aku berdiri tegak. Karena aku tahu, ini bukan tentang aku. Ini tentang harapan. Ibu selalu mendukungku. Setiap hari, ia ikut membantuku membersihkan gudang tua di belakang balai desa, yang akhirnya kami pinjam sebagai ruang baca. Ia menyapu lantai, mengecat tembok, bahkan menjahit tirai sederhana dari kain sisa. Kami mulai dengan rak-rak bekas dan buku-buku, sumbangan, sebagian dari perpustakaan kota, sebagian lagi dari montimangku di kampus. Kalau dulu kamu punya tempat kayak gini, kamu bakal senang ya, Nduk? Tanya ibu sambil mengelap kaca jendela. Aku mengangguk. Aku enggak akan merasa sendirian. Anak-anak mulai berdatangan. Awalnya hanya 2 atau 3, lalu 5, lalu 10. Mereka datang, duduk bersila,
membuka halaman demi halaman buku. Sebagian tertawa melihat gambar-gambar warna-warni. Sebagian serius mengeja satu persatu huruf. Aku membacakan cerita di depan mereka. Dongeng-dongeng Nusantara, fabel, dan kadang cerita, perjuangan. Dan setiap kali aku selesai membaca, aku selalu menutup dengan kalimat, "Jangan takut bermimpi ya, mimpi itu gratis, tapi nilainya mahal." Suatu sore, seorang ibu datang dengan wajah gelisah. "PQ Santi, anak saya kok jadi pengen sekolah terus ya? Tiap hari minta belajar. Padahal kan saya maunya dia bantu jagain adik." Aku hanya tersenyum. Itu artinya anak ibu sedang menemukan apa yang dia suka. Ibu itu terdiam, lalu perlahan berkata, "Saya nggak ngerti soal buku, PQ, tapi kalau memang itu bikin dia senang, saya dukung." Dan dari percakapan seperti itulah, aku tahu perubahan memang lambat, tapi nyata. Namun, tidak semua bisa menerima perubahan dengan mudah. Beberapa tokoh desa mulai resah. Mereka merasa kehadiranku mengganggu keseimbangan. Ada pula yang menganggap aku mencemarkan nama desa karena membuka masa lalu yang seharusnya dikubur. "Ngapain? Enggaku anak pemulung," kata seseorang di warung kopi. "Malu-maluin?" Kalimat itu sampai ke telingaku. Tapi aku marah. Aku justru mendatangi warung itu, menatap mata mereka satu persatu. "Bapak-bapak," kataku, "saya tidak pernah malu pada masa lalu saya. Karena dari situlah saya bisa berdiri di sini." Aku menatap tajam. Saya anak dari pemulung. Tapi ibu saya bukan pencuri. Ia mencari rejeki halal. Dan saya bukanlah aib desa ini. Saya harapan. Hening. Lalu suara kursi bergeser. Pak Jatmiko berdiri. "Saya dulu meragukanmu, Santi," katanya pelan. "Tapi sekarang saya tahu, kamu lebih berani dari kami semua. Teruskan. Kalau butuh bantuan, bilang." Hari peresmian Taman Baca pun tiba. Gedung sederhana itu kini telah dicat cerah. Tirai bergoyang pelan ditiup angin. Anak-anak berdiri rapi di depan pintu, mengenakan pakaian terbaik mereka. Ibu berdiri di sebelahku, menggenggam tanganku. Warga berkumpul, dan untuk pertama kalinya, mereka tidak hanya datang karena penasaran, tapi karena ingin mendengar. Aku naik ke panggung kecil dari kayu, menatap wajah-wajah yang dulunya tak percaya. "Tempat ini bukan milik saya, ini milik kita semua," kataku. "Dulu, saya malu, saya sembunyikan ibu saya karena takut dihina. Tapi sekarang, saya tahu, tidak ada yang lebih hina dari mereka yang menutup mata pada kebaikan." Ibu menatapku, air matanya jatuh lagi. "Taman Baca ini bukan akhir, ini awal. Karena selama kita punya mimpi, kita punya masa depan." Tepuk tangan pecah. Anak-anak berteriak senang, dan di tengah keramaian itu, aku memejamkan mata, membiarkan air mata mengalir pelan. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku tidak lagi menyembunyikan siapa diriku, tidak lagi menutupi siapa yang membesarkanku. Aku adalah anak dari pemulung, tapi lebih dari itu, aku adalah anak dari pejuang. Dan hari itu, semua rahasia tak lagi rahasia, karena akar yang dulu kusembunyikan, kini telah kutumbuhkan jadi pohon yang rindang dan memberi naungan bagi banyak orang. Langit di atas desa hari itu berwarna biru pekat, awan menggumpal seperti kapas tebal, dan angin berhembus dengan tenang, membawa aroma dedaunan dan tanah basah dari ladang yang baru dipanen. Suasana tenang itu kontras dengan hatiku yang riuh oleh kebingungan dan keputusan yang belum juga kutentukan. Beberapa hari sebelumnya, sebuah email masuk ke kotak pesanku dari Yayasan Pendidikan Maju Nusantara. Subjek, tawaran posisi koordinator Pendidikan Nasional. Isi, "Kami terkesan dengan kerja Ibu Santi di Desa Tanjung Sari. Dengan ini, kami menawarkan posisi sebagai koordinator nasional program literasi desa se-Indonesia dengan penempatan di Jakarta dan kompensasi sesuai standar profesional nasional. Harap hubungi kami segera." Mataku membelalak, nafasku tercekat. Tiba-tiba semua perjuangan, semua lelah, semua luka terasa seperti menemukan pintu ke masa depan yang lebih besar, tapi juga lebih jauh dari ibu, lebih jauh dari taman baca yang baru saja berdiri, dan lebih jauh dari anak-anak yang mulai menyebut namaku
dalam mimpi-mimpi kecil mereka. "Jadi, kamu diundang kerja di Jakarta?" tanya ibu pelan malam itu. Saat kami duduk di beranda rumah, dikelilingi suara jangkrik dan klap-klip, kunang-kunang. Aku mengangguk. "Gajinya besar, Bu. Bisa bantu bayar hutang, bantu renovasi rumah, bantu belikan sepeda untuk anak-anak baca." IBU tersenyum, tapi matanya tak lepas dari langit yang bertabur bintang. "Lalu, kamu mau ambil?" Aku diam. "Aku nggak tahu, Bu." "Kenapa?" "Karena disinilah hatiku tertinggal." Ingin ku jawab, tapi yang keluar dari mulutku hanya isak kecil. Ibu meraih tanganku, hangat, seperti dulu waktu aku kecil. "Nduk, ibu nggak pernah nyuruh kamu pulang buat bantu ibu. Kamu pulang karena kamu ingin membagi terang. Tapi kalau terang itu bisa kamu sebar lebih jauh. Kenapa harus takut?" Aku menggigit bibir. "Tapi aku takut kehilangan semuanya di sini." Ibu menatapku lama, lalu berkata pelan, "Yang benar-benar kamu tanam gak akan hilang, Santi. Bahkan saat kamu pergi, pohon-pohon itu akan tetap tumbuh." Esok paginya, aku berjalan ke taman baca. Anak-anak sudah berkumpul. Seperti biasa, wajah-wajah kecil itu menatapku dengan semangat yang tak pernah padam. "Aku udah bisa baca sampai halaman 20, Kak Santi," teriak Rika. Anak perempuan, kelas 2 SD yang pemalu. "Aku kemarin mimpi jadi penulis kayak Kak Santi," ucap Dodi dengan bangga. Mereka terus bicara, terus bercerita. Tapi aku hanya menatap mereka, bertanya dalam hati. Jika aku pergi, siapa yang akan membaca cerita untuk mereka? Siapa yang akan mendengar mimpi-mimpi mereka setiap sore? Sampai seorang anak kecil, Randy, memelukku tiba-tiba dari belakang. "Kak Santi, jangan pergi ya." Aku menahan napas, lututku lemas. Aku jongkok, menatap wajah kecil itu. "Kakak cuma mau bantu lebih banyak anak-anak di tempat lain, Ren. Tapi kakak nggak akan lupakan kamu, nggak akan lupa taman baca ini." Ia mengangguk, tapi matanya berkaca-kaca. Lalu semua anak ikut memelukku satu persatu, seperti ingin menanamkan rasa agar aku tak benar-benar pergi. Dan aku tahu, mereka adalah akar yang telah tumbuh dalam hatiku. Beberapa hari berlalu. Aku belum memberi jawaban. Email itu masih terdiam di inbox, menunggu keputusan yang menegangkan. Lalu, sebuah telepon masuk dari seorang teman kampus. "Nita, Santi, kamu serius ditawari posisi itu?" Itu bukan cuma kerja, itu kesempatan untuk merubah sistem pendidikan dari atas. Aku menarik napas. "Tapi kalau aku ke atas, siapa yang jaga akar di bawah?" Nita tertawa pelan. "Kamu bisa tumbuhkan akar baru. Tapi untuk itu, kamu harus punya sayap dulu, San." Malamnya, aku duduk di taman baca, sendirian. Jendela terbuka, buku-buku tersusun rapi, dan di meja tengah, lilin kecil menyala temaram. Ibu datang, membawa 2 cangkir teh jahe. Kami duduk bersama dalam diam. "Apa kamu udah memutuskan, Duk?" tanyanya pelan. Aku menatapnya, menatap langit-langit, lalu mengangguk. "Iya, Bu. Aku akan ke Jakarta, tapi aku akan bangun sistem supaya taman baca ini tetap hidup. Aku akan ajak teman men dari kampus untuk bantu. Aku akan kirim buku setiap bulan. Aku akan pastikan tempat ini tak pernah sepi." Ibu tersenyum dan akhirnya menangis pelan. "Tetap jadi kamu yang dulu ya, Santi. Yang gak malu jadi anak pemulung. Yang tetap ingat tanah di mana kamu pertama kali belajar berdiri." Aku memeluknya erat. "Iya, Bu. Aku nggak akan berubah. Aku cuma ingin cahaya dari sini menjangkau lebih banyak tempat." Hari keberangkatanku tiba. Pagi itu, seluruh desa mengantarku sampai halte bus. Tak ada spanduk, tak ada bunga, tapi ada pelukan. Ada air mata, ada harapan. Pak Jatmiko menyodorkan bingkisan kecil, sedikit oleh-oleh dari kami. Isinya dodol kelapa dan doa. Aku tersenyum. "Terima kasih, Pak." Anak-anak melambai. Ibu menggenggam tanganku terakhir kali sebelum aku naik bus. Dan saat kendaraan mulai melaju, aku menatap ke belakang, ke arah taman baca yang makin menjauh. Tapi dalam hatiku, aku tahu, tempat itu tak akan pernah benar-benar jauh, karena di sanalah aku menemukan diriku.
Di pelukan taman baca itu, aku tumbuh menjadi lebih dari sekadar anak dari pemulung. Aku tumbuh menjadi cahaya bagi yang lain. Jakarta menyambutku dengan riuh klakson, udara penuh debu, dan bangunan-bangunan yang menjulang. Rasanya seperti dunia lain dibanding desa kecilku. Tapi di tengah keramaian itu, aku tetap menggenggam satu hal. Janji, 3 bulan sejak ku terima posisi sebagai koordinator program literasi desa, hariku dipenuhi rapat, perjalanan ke pelosok, dan presentasi di depan para pemangku kebijakan. Tapi, setiap malam, aku menyisihkan waktu membaca surat dari anak-anak taman baca tulisan tangan sederhana, yang selalu dimulai dengan, "Kak Santi, hari ini aku belajar huruf A sampai Z. Aku sadar, aku tak boleh hanya sibuk membangun sistem. Aku harus tetap jadi jembatan antara dunia anak-anak di desa dan keputusan-keputusan." Besar di kota setahun berlalu, program literasi nasional tumbuh pesat. Taman baca didirikan di lebih dari 200 desa. Tapi ada satu tempat yang selalu jadi pusat dalam semua laporan dan pertemuan. Tanjung Sari. Taman baca pertamaku menjadi simbol. Foto anak-anak tersenyum di depan rak buku yang dulu ku menata. Dengan ibu sekarang terpampang di presentasi kementerian. Dan setiap kali aku menceritakan latar belakangku, ruangan menjadi hening. Saya bukan hanya anak dari pemulung. Saya anak dari pejuang. Dan sekarang, saya ingin jadi jembatan untuk pejuang-pejuang kecil lainnya. Tepuk tangan, bergemuruh. Tapi yang lebih berarti dari semua itu adalah ketika ibu meneleponku malam harinya. "Santi, desa kita masuk TV tadi sore," katanya sambil terisak. "Kamu bikin ibu bangga." Beberapa bulan kemudian, aku menggembil cuti khusus. Bukan untuk istirahat, tapi untuk pulang. Ketika mobilku berhenti di depan taman baca, anak-anak berlarian menyambut. Mereka sudah lebih besar, tapi masih membawa semangat yang sama. Randy menghampiri sambil membawa majalah. Di halaman tengah, ada fotoku berdiri di antara anak-anak Papua. "Kak Santi, sekarang udah keliling Indonesia ya?" Aku mengangguk, tapi rumahku tetap di sini. Ibu keluar dari dalam taman baca sekarang, tampak lebih rapi dan besar, dengan tambahan ruang baca baru dan mural penuh warna. Kami duduk di bangku kayu, yang dulu ibu cat sendiri. Ia menatapku. "Sekarang, kamu bukan cuma anak dari pemulung, Dok. Kamu ibu bagi ratusan anak-anak desa." Aku tak bisa menahan air mata. Malam itu, kami adakan acara kecil. Bukan perayaan, tapi temu rindu. Anak-anak membacakan puisi, lagu, dan mimpi-mimpi mereka. Dan saat giliran berbicara, aku hanya berkata, "Dulu aku takut berdiri di atas panggung karena malu dengan latar belakangku. Tapi sekarang, aku berdiri karena kalian adalah alasan kenapa mimpi harus diperjuangkan." Ketika malam tiba dan semua pulang, aku berjalan sendirian ke halaman belakang taman baca, menatap langit dan berbisik, "Terima kasih Ibu, terima kasih masa lalu, karena darimulah aku sampai di sini." Dan akhirnya aku mengerti di ujung semua mimpi, selalu ada satu tempat yang menunggu kita pulang. Rumah